3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, diperkenalkan, kami adalah kelompok Sunja kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani, nomor absen 33. Saya Rike Syarifah Mewa, nomor absen 28. Saya Audrey Ging dari absen 8. Saya Sania dari Weksan, absen 32. Saya Arsalna juga Syuki Ramadhani, absen 7. Saya Nada Jalan Ternade, absen 25. Jadi di sini kita mau apa sih? Jadi kita mau membahas serta memberikan penilaian kami terhadap salah satu cerpen yang benar-benar fenomenal, benar-benar populer, hits di antara kalangan SMA Negeri 78 Jakarta. Apa tuh? Apalagi yang diajarin oleh bapak kesayangan kita adalah Pak Fajar. Jadi kalian penasaran gak sih cerpennya apa? Silakan Sania. Jadi cerpen yang kami bahas berjudul Mercusuar yang dikarang oleh Seno Gumilang Adi Dharma yang biasa disingkat dengan nama SGA. Cerpen ini bertema misteri, filosofi, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Alur ceritanya penekanan pada pengulangan peristiwa, senja, dan ritual terbang penjaga mercusuar. Memiliki sudut pandang orang pertama pelaku yang menceritakan pengalamannya mengamati mercusuar dan penjaganya dari sudut pandang seorang pengamat yang terpesona sekaligus penasaran. Memiliki karakter utama yaitu narator, seorang pengamat yang terobsesi dengan mercusuar dan ritual terbang penjaganya. Yang kedua, penjaga mercusuar, sosok misterius yang hanya terlihat saat senja dan memiliki kemampuan terbang. Memiliki konflik internal narator antara keinginan untuk memahami misteri mercusuar dan penerimaan akan ketidaktahuan. Cerpen mercusuar ini memiliki simbolisme. Yang pertama itu mercusuar, memiliki simbol harapan, misteri, dan keabadian. Yang kedua, terbang, memiliki simbol kebebasan, spiritualitas, dan transendensi. Yang ketiga ada senja, memiliki simbol peralihan, keindahan, dan misteri. Yang terakhir ada kapal sebagai simbol perjalanan hidup dan pencarian makna. Memiliki pesan utama. Yang pertama, karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan misteri kehidupan, alam semesta, dan keberadaan manusia. Yang kedua, cerita ini menyarankan pembaca untuk menerima hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Yang terakhir, hubungan manusia dengan alam. Karya ini menggambarkan keterikatan manusia dengan alam dan siklus alam. Wah, kita denger Senuk. Wah, dengernya tuh kayak asik banget ya. Dia tuh Sania tuh udah berkali-kali ngomongin misterius. Jadi yang aku tangkap nih dari catatan aku, cerpen ini tuh mengisahkan tentang sebuah mercusuar misterius yang terletak di sebuah pulau. Bener kan? Coba bisa dijelasin lagi nggak sih tentang kayak sinopsisnya yang agak lebih mendalam, yang bisa nggak sih dijelasin lebih dalam lagi tentang sinopsisnya, Audrey? Boleh dong, ayo kita mulai. Oke guys, jadi cerita ini itu mengisahkan sebuah pulau terpencil yang menyimpan misteri yang telah bertahun selama berabad-abad. Di pulau itu berdiri sebuah mercusuar tua yang menjadi pusat perhatian karena penjaganya yang unik dan penuh misteri. Setiap hari menjelang senja, penjaga mercusuar ini akan melakukan ritual yang aneh. Kayak apa tuh? Jadi dia tuh akan melayang di udara, berputar-putar di sekitar mercusuar sebelum akhirnya menghilang ke langit. Kejadian ini telah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul penjaga mercusuar ini atau mengapa ia melakukan ritual tersebut. Bahkan keberadaan mercusuar itu sendiri seolah-olah tidak tercatat dalam sejarah. Penduduk setempat percaya bahwa mercusuar itu hanyalah sebuah bayangan dan akan menghilang jika terlalu dekat. Oke. Lanjut guys, akan dilanjut sama Audrey. Nah, selanjutnya seorang narator yang terpesona oleh misteri mercusuar terus berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Ia berbicara dengan penduduk setempat, mencari catatan sejarah, dan bahkan mencoba mendekati mercusuar secara langsung. Namun, semakin dalam narator menggali, semakin banyak rintangan yang ia hadapi. Penduduk setempat enggan menceritakan lebih banyak tentang mercusuar karena takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Catatan sejarah pun sangat terbatas dan tidak memberikan petunjuk yang jelas. Narator mulai menyadari bahwa mercusuar itu lebih dari sekedar sebuah bangunan. Ia adalah simbol dari suatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Penjaga mercusuar pun begitu.
Ia bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi lebih seperti makhluk mistis yang menjaga rahasia alam semesta. Wow. Serius banget ya. Iya, mistis banget sih, misterius banget. Cerpen yang udah kita baca ini. Dan teman-teman ada nggak sih kayak penilaian tentang cerpen ini mungkin dari sisi positif atau sisi negatifnya menurut teman-teman sendiri gitu? Ada sih. Dimulai dari aku. Siap banget ya. Jadi yang aku udah catat nih di buku aku. Kalau misalkan dari yang pemahaman aku ya, dari yang aku baca dari cerpen ini tuh cerpen itu Berarti kita kayak wow lagi. Iya, serius banget. Serius banget ya Jadi guys. penasaran kelanjutannya gimana? Seru kalau ada cerpennya. BTW guys, kalian ini kan cerpennya dibuat atau dikarang oleh SGA ya. SGA tuh apa sih? Kayak maksudnya kayak penjelasan SGA itu sebenarnya siapa atau apa malah? Sekarang coba kita tanya Tata nggak sih? Boleh. Oke guys, jadi di sini aku bakal jelasin siapa sih SGA, siapa sih Seno Gumira Adidharma ini. Nah, aku bakal jelasin sekarang ya. Jadi, Seno Gumira Adidharma ini adalah seorang penulis, jurnalis, dan kritikus budaya terkemuka asal Indonesia yang dikenal dengan gaya dan tema tulisannya yang unik, sering memadukan kritik sosial, cerita rakyat, dan realisme magis. Nah, Seno Gumira Adidharma ini juga lahir pada 19 Juni tahun 1958 di Boston, Amerika Serikat. Terus Seno ini juga tumbuh besar dan berkarya di Indonesia. Karya-karyanya mencakup berbagai novel, cerpen, esai, dan skenario yang seringkali membahas tentang politik, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, beberapa karya terkenalnya ini meliputi Saksi Mata, terus yang kedua ada Jas, Parfum, dan Insiden, yang ketiga ada Negeri Kabut. Termasuk ke cerita mercusuar ini ya yang kita lagi bahas. Kemudian Seno Gumira Adidharma ini juga dikenal karena kritikannya terhadap berbagai isu sosial dan politik di Indonesia, serta kemampuannya menghadirkan perspektif baru melalui tulisan yang kaya akan simbolis dan imajinasi. Keren banget ya guys. Keren banget sih sosok SGA ini. Sangat-sangat sastrawan juga ya SGA ini. Halo Bapak Seno Gumira. Halo Pak. Salam ya Bapak ya. Salam dari Binjai. Lanjutnya apa nih Kak? BTW guys, kan tadi kita udah ngebahas mulai dari cerpennya, identitas karya, terus juga sinopsisnya, dan bahkan pengarangnya pun kita bahas guys. Betul. Kalian ada nggak sih kayak tanggapan atau penilaian kalian tuh mengenai sisi positif, sisi negatif, atau kelebihan kekurangan dari cerpen yang kita bahas ini? Pasti ada sih ya. Pasti ada. Ya please, aku juga ada yang mau kasih, aku juga ada yang mau aku ungkapin nih. Jadi kalau menurut catatan aku, nah kelebihan yang aku catat dari buku catatan aku ini, ketahuan sih. Tapi beneran, kelebihan yang aku suka banget ini adalah plotnya tuh kayak plotnya itu kayak menarik, alur ceritanya tuh menarik dan misterius. Jadi kayak sebenarnya aku bukan penikmat cerpen gimana tapi kayak dari yang diberikan oleh cerpen ini tuh ada sesuatu yang misterius yang bener-bener bikin aku tertarik, bikin aku kayak pengen tahu, aku scroll lagi. Itu kelebihannya sih. Kalau yang lain gimana? Menurut lo gimana? Nah kalau dari aku, menurut aku sendiri ya, kelebihannya itu adalah dia tuh menggunakan bahasa yang puitis dan imajinatif. Jadi tuh si SGA ini menggunakan bahasa yang indah dan penuh imajinasi untuk menggambarkan pemandangan alam dan suasana hati karakter. Wih, contohnya apa tuh Ted? Apa ya? Mercusuarnya kali ya. Iya kali ya. Lanjut guys. Nah, kalau menurut aku sendiri sih ini cerpen tuh kayak ninggalin pesan yang mendalam gitu sih, kayak kesannya sih, lebih ke kesan yang mendalam. Kayak si penulisnya ini tuh menyajikan sebuah akhir yang mengunggah perenungan pembaca. Jadi tuh kayak kita dibikin merenung gitu jadinya guys. Nah, yang membuat cerita ini tuh bisa kita tetap ingat. Jadi kayak sekali baca tuh kayak yang udah gitu. Dan memberikan kayak kita jadi kayak bisa emosional gitu bacanya.
Wih, emosional ya, keren banget dan bikin kita merenung. Ingat-ingat dosa nggak? Tapi menurut aku tuh di sini cerpen ini ada kekurangan juga tahu. Apa tuh? Jadi menurut aku tuh narator itu menjadi tokoh sentral, tapi perkembangan karakternya mungkin terasa agak datar ya. Motivasi dan emosinya yang mendalam terhadap misteri mercusuar perlu digali lebih dalam lagi. Iya sih, betul juga sih. Aku ngerasa gitu juga sih sebenarnya. Sama aku juga ada kekurangan untuk cerpen ini sih. Menurut aku itu Apa cerpen tuh? ini itu mempunyai interpretasi simbolik di mana beberapa simbol itu sulit untuk dipahami beberapa orang yang si orang itu akhirnya harus membaca ulang, bahkan kalau misalkan orang yang malas membaca tidak akan membaca ulang dan dia tidak akan mendapatkan kesan atau nilai yang disampaikan di dalam cerpen itu, guys. Iya sih, menurut aku juga Bener sih. Walaupun puitis dan lain sebagainya. Tapi jadi unik nggak sih? Iya unik karena kayak sebenarnya tuh inti atau kayak maksud dari cerpen itu kan permainan kata-kata ya, kayak udah dibilang sama Fajar kalau cerpen itu tuh kayak kita tuh main kata-kata yang indah ya. Indah banget ya. Iya sih guys, cuma kalau misalkan untuk pemula pembaca cerpen langsung dikasihnya cerpen yang simbol-simbolnya itu sulit untuk dipahami, itu kan membuat orang yang baru membaca cerpen yang tadinya malas baca cerpen terus mencoba untuk membaca cerpen SGA, terus malah akhirnya dia kayak malas baca cerpen SGA-nya, simbol-simbolnya sulit dipahami, akhirnya dia tidak mendapat nilai moral ataupun pesan-pesan yang ada di dalam cerpen itu. Tapi sebenarnya juga simbol yang sangat bagus itu juga keren banget. Iya sih benar. Jadi karena ini jadi apa ya, meninggalkan banyak pertanyaan bagi pembacanya nggak sih, kayak Iya. jadi ini maksudnya apa sih, maksudnya apa gitu. Jadi membingungkan iya, gitu ya? bingung. Jadi banyak apa ya, apa sih bukan pikiran, kayak banyak orang-orang mikir yang beda-beda, dari A mikir ini mercusuar sebagai ini, B sebagai ini, C sebagai ini gitu, beda-beda. Perspektif gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, kayak apa sih itu namanya? Nah, tapi kalau misalnya menurut kalian nih, penggambaran mercusuar, terus juga orang yang melayang-layang, itu tuh menurut kalian tuh apa sih? Kayak ada nggak sih kayak pemaknaan dari diri kalian sendiri nih? Coba Najila dulu deh, soalnya tadi tuh kita tuh udah sempet diskusi nggak sih sebelumnya, Najila? Oke, kalau misalkan untuk menurut aku sendiri itu mercusuar ini itu dilambangkan sebagai simbol, di mana simbol ini itu sebagai Ini jangan dikat ya. kamu mau jawab nggak yang tadi? Oh ya udah jawab. Kalau menurut aku sih mercusuar di sini itu mempunyai simbol itu sebagai harapan dan juga panduan, menunjukkan betapa pentingnya memiliki tujuan dan arah dalam hidup, seperti si tokoh yang sedang merenung dalam kesendirian, kesunyian, juga lagi pengen bebas dari kebisingan yang biasanya terjadi. Dia tuh ingin merenung tentang bagaimana dia menemukan jati dirinya dia sendiri gitu sih. Masuk nggak sih? Masuk. Tapi kalau dari diri aku sendiri, aku ngebayangin mercusuar ini tuh seperti sama sih, nggak jauh beda, cuma pemaknaan aku tuh mercusuar itu kayak sebuah harapan. Jadi ada seseorang yang melihat harapan itu indah banget gitu ya, tapi ketika diraih tuh harapan itu malah pudar, ketika didekati tuh pudar, jadi kayak harapan tuh yang kayak sirna gitu. Kayak pemberi harapan palsu. Nah, Kayak PHP gitu ya. kalau dari aku sendiri nih ya, mercusuar itu tuh dia tuh kerap juga melambangkan sebagai panduan atau tempat pengamatan yang memberikan perspektif luas terhadap dunia sekitarnya sebagai elemen simbolis. Terus juga mercusuar bisa diartikan sebagai harapan sih tadi yang udah diomongin sama Aul, yang menyinari kegelapan atau penunjuk arah dalam situasi yang penuh ketidakpastian gitu guys. Kayak cita-cita kita gitu kan. Aku mau nanya deh, apa tuh? Kayak kan ini mercusuar, si apa namanya naratornya udah cari kemana-mana tentang sejarah mercusuar ini. Kenapa nggak ada di sejarah, latar sejarahnya? Kayak orang-orang pada nggak tahu mercusuar ini gimana asalnya. Aku mau jawab. Oke, siap. Kayaknya tuh gara-gara si mercusuarnya itu katanya kan umurnya udah 600 tahun nih. Jadi iya, kayak iya, bisa gitu bener-bener. loh. Udah tua ya. Iya. Iya sih, bisa jadi ya, kayak karena udah lama banget gak sih, kayak orang-orang dulu pada nggak tahu teknologi. Iya, bisa jadi. Belum tahu maksudnya. Belum tahu ya guys.
belum ada juga sih. Iya. belum ada sih. Belum secanggih saat ini gitu. Iya. Nah, iya ya. Nih guys, teman-teman, aku makin yakin kalau misalkan mercusuar itu merupakan simbolis dari harapan atau cita-cita yang tidak bisa digapai itu karena usianya beratus-ratus tahun. Jadi dan kalau dekati hilang. Jadi kayak itu tuh kayak cita-cita kita yang lama gitu loh. Yang kayak kita tuh udah berusaha Jadi ada tapi maknanya ya, iya, terus kan kayak ada dengar suara kuda-kuda gitu nggak sih? Oh iya benar udah itu. Iya kan, kayak apa ya? Gak tau sih pemaknaan aku tuh kayak ya udah harapannya mati, tapi kayak masih kepengen ada rasa pengen dikit gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Ya, masih ada berharap dikit lah ya. Oh. Kalau kalian ada yang mau disampaikan gak nih? Apa nih guys? Ada nggak guys? Tapi kalian nggak sih kalau misalkan di paragraf terakhir itu dia bilang Apa? kalau misalkan mana coba dia bilang kalau misalkan sebelum dia mati dia itu yang berada di mercusuarnya itu. Iya lagi, aduh. Kalau Iya guys. Nih guys, aku baca ini. coba baca Sa. Pokoknya di paragraf terakhir dia ngomong kayak gitu. Waktu itu aku belum tahu bahwa setelah aku mati, Wah. tiap senja aku akan berada di atas mercusuar itu. Memandang kapal-kapal yang menyeberang selat. Ketika lampunya yang menyorot berputar-putar setelah hari gelap, aku akan terbang melayang mengitari mercusuar itu perlahan-lahan sebelum menuju ke permukaan laut, bermain-main dengan ombak, mencelup-celupkan kakiku sambil melenting ke sana kemari, menengok ke balik cakrawala tempat matahari terbenam, dan membubung ke atas, melenyapkan diri ke belah kubah langit. Iya, sumpah ini tuh kayak ini banget gak sih, teori konspirasi banget gak sih? Kalau menurut aku tuh sebenarnya dia tuh ngelihat pas dia udah mati gitu gak sih? Sebenarnya tuh yang orang yang penjaga mercusuar itu sebenarnya diri dia sendiri gak sih? Kayak throwback gitu nggak sih? Iya, oh my god. Jadi aku kayak makin yakin gak sih itu kayak harapan yang mati gitu loh. Tapi Plot twistnya gila banget ya. Sumpah. GG sih. Cuma ini keren banget saya Tepuk tangan buat SGA. Gimana sih kesimpulannya guys? Kesimpulannya? Oh iya, kita langsung aja ke kesimpulan ya guys ya. Oke, untuk kesimpulannya tentang cerpen mercusuar karya Seno Gumira Aji Dharma ini itu tentang mengeksplorasi tema pencarian makna hidup dan harapan di tengah kegelapan dan kebingungan. Dalam cerita ini itu tokoh utamanya ini berhadapan dengan berbagai macam masalah internal atau masalah dari dirinya dia sendiri yang mencerminkan perasaannya akan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan bimbingan. Dan juga mercusuar ini yang sudah tadi kita diskusikan itu berfungsi sebagai simbol harapan dan juga panduan menunjukkan betapa pentingnya memiliki tujuan dan arah dalam hidup. Dengerin tuh guys. dengerin Nah, melalui narasi yang mendalam, Aji Dharma atau Seno Gumira Aji Dharma ini menggambarkan bagaimana tokoh utama mencari cara untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan cahaya di tengah kebisingan dan kerumitan hidup gitu. Nah, perjuangan ini itu untuk mencapai pemahaman. Ini menggambarkan universalitas pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan karena ini tuh bener-bener yang kayak relate di kehidupan kita sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita mencerna lebih dalam gitu. Nah, perjuangan untuk kesimpulannya adalah mercusuar bukan hanya sekedar cerita tentang fisik mercusuar itu sendiri, tetapi lebih kepada pencarian spiritual dan juga emosional yang dialami oleh individu. Nah, pesan yang disampaikan adalah bahwa meskipun hidup penuh ketidakpastian, harapan selalu dapat ditemukan dan pencarian makna adalah bagian penting dalam perjalanan manusia. Cerpen ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya harapan dan pencarian identitas dalam menghadapi kegelapan. Tuh. Berarti Keren banget ya guys cerpennya ini. berarti bener ya kayak menara atau sih mercubuana. Mercusuar ini kayak ngelambangin sebuah harapan. Orang gila. Ya udah ya guys. Tapi kira-kira tuh menurut kalian kesimpulan yang tadi aku sebutin tuh ada nggak sih bantahan atau sanggahan sendiri dari kalian, entah itu misalkan menurut kalian nih
kalian masih tetap kekeh kalau misalkan mercusuar itu tentang sebuah harapan yang kalau misalkan didekatin itu malah kayak sirna, malah kayak menghilang gitu, atau sependapat sama aku. Kalau misalkan tadi aku kan juga sempat menyebutkan atau menyanggah sedikit kan, itu menurut kamu itu bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Tadi kayaknya ini jadi kayak bahas dendam gitu ya. Jadi iya sih, sebenarnya juga, iya juga, setuju juga kalau misalkan mercusuar itu kayak buat kayak sebagai simbolis harapan kalau kita hidup tuh harus dengan harapan gitu. Kalau nggak ada harapan Gitu ya. Setuju juga sih aku. Jadi kayak manusia itu harus penuh dengan harapan, walaupun harapan itu belum tentu bisa kita dapatkan gitu ya. Kayak misalkan kalau misalkan kita punya harapan terus kita deketin menghilang, tapi kita tetap harus berharap lagi gitu ya. Iya. Pokoknya bikin sakit hati ya. Waduh, kalau menurut aku sih mau gimana pun sakit hatinya nanti, yang penting kita berharap dulu karena dari harapan itu kita bisa hidup. Oke guys. Kata-kata 2024 guys. Pak Fajar maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ini kita benar-benar seadanya dong. Iya Pak, kita sudah berusaha semaksimal kita mungkin ya Pak. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. 1 sampai 5 rating kalian Untuk cerpen ini. Bunyi Pak. Waduh. Karena belnya sudah berbunyi. Karena bella sudah berbunyi. Kami dari kelompok Senja izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Ada yang kelupaan guys, sesuatu guys. Alasan kita pilih novel ini. Cerpen, boy. Cerpen dong. Kenapa ya? Kenapa tuh? Alasannya tuh sebenarnya yang pertama tuh karena kita ngeliat paling panjang ya. Kita mau yang menantang-menantang. Yang panjang-panjang Iya, itu guys. langsung teta sih Pak teta. Yang menarik. Teta ya Pak, kalau ditanya teta aja. Terus alasan lain apa? Dan selain itu kita kayak ini tuh cerita paling relate di hidup kita. Benar, karena juga kita sebagai manusia yang penuh dengan harapan, kayak sering banget tuh harapan yang udah kita Kadang sirna kan, kalau harapannya misalkan Pak. kita deketin itu malah sirna gitu, kayak seperti pada cerpen yang sudah diceritakan oleh Seno Gumira Aji Dharma ini. Betul banget. Relate nih sama kehidupan kita Jadi kita semua makin gitu. Jadi tertarik gak sih buat baca? betul banget Pak. Oke guys. Sekian Sekian ya, guys. dari kami. Sekarang kita terima kasih lagi guys. Dadah.